Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Charisma Salsabila Darmawan dengan NIM 20101231200001, Munawaroh 20101233320001, dan Sinta Nuryana 20101233220023. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi pelaporan dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling sesuai POP BK di sekolah menengah. Pembahasan tentang evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu, sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan evaluasi, upaya atau proses yang dilakukan mencakup mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseli. Dari hasil evaluasi akan diketahui dan diidentifikasi keberhasilan keterlaksanaan program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan konseling mengandung 3 aspek penilaian, yaitu 1. Penilaian terhadap program bimbingan dan konseling, 2. Penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, 3. Penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang tujuan, yaitu slide sebelumnya. Ya. Tujuan dilakukan evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah program bimbingan dan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan yang hasilnya dapat menjadi dasar bagi guru-guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk mengembangkan dan memperbaiki program selanjutnya. Kebutuhan-kebutuhan orang muda yang dia layani melalui program bimbingan dari generasi ke generasi akan berubah, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai harus diubah dan kegiatan-kegiatan bimbingan harus ikut berubah. Namun, perubahan-perubahan itu harus ditetapkan arah dan bentuknya berdasarkan data yang jelas, bukan atas dasar pandangan pribadi anggota-anggota staf pembimbing atau kesukaan mereka. Evaluasi dapat bersifat formal atau dapat pula bersifat informal. Evaluasi formal adalah suatu penelitian yang sistematis dan ilmiah, berdasarkan suatu desain dan dengan menggunakan metode serat alat atau sarana tertentu. Evaluasi informal adalah suatu proses penilaian terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling tanpa berpegang pada suatu desain ilmiah dan tanpa menggunakan metode serta alat yang ditetapkan dalam desain. Evaluasi atau penilaian diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh setelah orang-orang muda berpartisipasi secara aktif dalam beberapa kegiatan bimbingan dan melalui peninjauan terhadap kegiatan-kegiatan itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Peninjauan evaluatif yang pertama memusatkan perhatian pada efek-efek yang dihasilkan, sesuai dengan tujuan-tujuan bimbingan, dan dikenal dengan istilah evaluasi produk atau evaluasi rendemen. Peninjauan evaluatif yang kedua memusatkan perhatian kepada aspek-aspek kegiatan-kegiatan bimbingan yang mendahului tercapainya efek, termasuk tujuan-tujuan bimbingan dan dikenal dengan nama evaluasi proses.
Jenis-jenis evaluasi. A. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil fokus penilaian dengan keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam evaluasi ini, guru, bimbingan, dan konseling atau konselor juga membandingkan keberhasilan pelaksanaan program dengan standar-standar program yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Pencapaian ini diorientasikan pada tingkat pengetasan masalah dan perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik atau konseling. Oleh karena itu, fokus penilaian dapat diarahkan pada perkembangannya. 1. Pemahaman diri, sikap, dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi atau topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses atau materi atau topik atau masalah yang dibahas. Yang ketiga, rencana kegiatan yang dilaksanakan pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengembangan atau pengetasan masalah. Langkah-langkah pelaksanaan. A. Menyusun rencana evaluasi. Dalam kegiatan menyusun rencana evaluasi, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu 1. Menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan. 2. Menentukan alat pengumpulan data yang digunakan. 3. Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi. 4. Waktu pelaksanaan. 5. Kriteria evaluasi. B. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat menggunakan metode-metode seperti observasi, angket, wawancara, dan lain-lainnya. Pemilihan metode pengumpulan data sangat tergantung pada data dan informasi yang diharapkan. Secara umum, metode angket merupakan metode yang paling sering digunakan karena dapat menjangkau responden dalam jumlah banyak. Pembahasan tentang pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan laporan, yaitu A. Sistematika laporan hendaknya logis dan dapat dipahami. B. Deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dibakukan. Dan C. Laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Tujuan pelaporan. Tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama. A. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. B. Menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pembangunan. C. Memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Langkah-langkah penyusunan laporan. Penyusunan laporan, pelaksanaan program bimbingan dan konseling dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan, penyajian data, dan penulisan laporan. A. Tahap persiapan. Pada tahap ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor hendaknya melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pelaporan. Beberapa di antaranya seperti latar belakang, kegiatan pelaporan, kegiatan layanan yang akan dilaporkan, sumber data yang diperlukan, tujuan yang diharapkan, dan batas akhir penyampaian laporan. B. Pengumpulan dan penyajian data. Langkah berikutnya dalam penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah pengumpulan dan penyajian data. Data yang diperlukan adalah data-data dan informasi-informasi mengenai keterlaksanaan program bimbingan dan konseling dan ketercapaian tujuan
program bimbingan dan konseling. Setelah data dan informasi dikumpulkan, kemudian diidentifikasikan atau dikelompokkan. Hasil identifikasi atau pengelompokan dideskripsikan dalam laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. C. Penulisan laporan. Penulisan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama. Sistematika laporan. Penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dikemas dalam bentuk bab per bab sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Setidak-tidaknya, sistematika besar dari laporan tersebut dapat dibagi menjadi 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penyusunan laporan. Bab pelaksanaan terdiri dari uraian pelaksanaan komponen program bimbingan dan konseling beserta layanan yang dilakukan, hasil analisis pencapaian keberhasilan yang telah dilakukan dalam kegiatan evaluasi, dan hambatan-hambatan serta strategi mengatasi hambatan. Bab penutup merupakan simpulan akhir dari keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan dan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah kegiatan dalam tindak lanjut. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan seperti remedial bagi siswa-siswa tertentu maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran. Penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut dapat diuraikan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. 2. Peningkatan hasil belajar. 3. Merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan dilakukannya evaluasi sebagai proses pengumpulan informasi atau data, untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan program pembelajaran, semua guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah harus membuat laporan penyelenggaraan setelah melakukan evaluasi sebagai bentuk penanggung-jawaban pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil-hasil evaluasi dan pelaporan yang telah dilakukan, guru bimbingan dan konseling sekolah menengah dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa remedi bagi siswa-siswa tertentu maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah dan kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.